two, one, go. Halo minasan konnichiwa, apa kabar semua penggemar bola di seluruh Nusantara? Ya, supporter Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, semua Southeast Asia ya. Yang kita sebenarnya hampir ya senasib lah. Negara yang begitu passion, begitu mencintai sepak bola, tapi timnas kita nggak pernah masuk Piala Dunia. Oke. Ya cenderung jadi bulan-bulanan ya. Jadi nggak heran dikala ada yang masuk Piala Dunia, ada yang masuk putaran ketiga Piala Dunia, apalagi masuk Piala Dunia itu akan menjadi sangat heboh ya. Di video ini video kedua saya dari Bro Basten Sebo ini, dia mereaction banyak YouTuber dari Malaysia dan Indonesia. Sangat menarik sekali untuk dibahas sebagai supporter yang mencintai timnas, mengikuti timnas dari mulai tahun 90-an yang banyak pahitnya. Saya mengerti sekali itu. Sakitnya itu bukan di hati, jantung lagi, sampai ke sumsum. Hingga dua anak saya di Jepang ini, meski saya pelatih bola, pelatih renang, saya membiarkan mereka latihan bola dan mereka sangat menyukainya. Salah satu karena saya ingin sekali mengharumkan nama bangsa dan menyenangkan hati-hati supporter timnas Indonesia suatu hari nanti. Amin. Jadi kita bahas ini kemungkinan kesempatan kita di Piala Dunia. Cara kemungkinan lolos menurut insting saya ya, personal opinion ini ya. Dan masalah pemain diaspora dan sebagainya. Kita bahas tuntas di sini, singkat dan padat saja ya. Ini video kedua hari ini, hari Jumat. Tokyo ini hujan kayaknya, jadi nggak bisa kemana-mana aja. Lagi malas keluar, jadi kita video. Without further ado, let's do this. Oke, ini bro kita ini membahas. Sedangkan Vietnam dari 10 pertandingan berhasil mendapat 4 poin, 1 kali menang dan 1 kali imbang, sisanya kalah. Dengan rincian sebagai berikut: 2 kali kalah dari Arab Saudi dan Australia, 1 kali mencuri poin dari Tiongkok, 2 kali kalah dari Oman, dan 1 kali menahan imbang Jepang. Jadi total mendapatkan 4 poin. Menurut kalian, gimana nasib Indonesia di kualifikasi babak ketiga besok? Dan kalau kalian bisa milih, lebih baik Indonesia berada satu grup bersama siapa aja? Tulis di kolom komen. Kamu setuju nggak kalau PSSI banyak ambil pemain naturalisasi atau diaspora? Setuju banget. Alasannya kenapa? Karena bisa dilihat dari lapangan ya, dari segi mental. Jadi butuh ada asupan atau dorongan. Gimana sih cara bermain di kancah internasional? Kurang lebih kayak gitu. Menurutku setuju-setuju aja sih ya, terutama kalau memang konteksnya di sini adalah pemain diambil adalah pemain diaspora gitu. Kalau bicara sebabnya sih, satu, kalau bicara orang diaspora kan dia punya keturunan ya, keturunan Indonesia gitu. Jadi seharusnya mereka juga punya hak untuk memilih warga negara Indonesia gitu. Lagi pula Indonesia juga perlu pemain yang lebih berkualitas gitu, sehingga harapannya dengan adanya diaspora ini bisa mendongkrak prestasi sih gitu. Berarti pemain asli Indonesia kurang berkualitas ya? Bukannya kurang berkualitas sih, dengan adanya diaspora kan otomatis pemain-pemain lokal nih seharusnya itu bisa lebih terdongkrak juga, termotivasi lagi untuk lebih dari pemain-pemain diaspora levelnya gitu sih. Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Kayak sekarang ya, timnas main, selesai pertandingan, balik Ini menarik saudara-saudara, kita ke bahas Belgia, ya. baliknya ke Inggris, baliknya ke Jepang. Alright, kita bahas yang singkat aja dulu. Pertama tadi tadi ngomong betapa sadisnya nasib Thailand dan Vietnam di kala mereka qualified ke round ketiga, ke pusingan ketiga, mereka dihajar habis-habisan. Oke? Dan masalah peluang kita untuk masuk Piala Dunia, begini aja. Berhubung saat ini alokasi jatah Asia itu bertambah, negara-negara seperti Cina, Kyrgyzstan, itu saya rasa Indonesia bisa makan, bisa kita kalahkan. Terus untuk masuk Piala Dunia, kita nggak harus takut lagi dengan siapa aja. Kita pernah mengalahkan Korea. Dan untuk menjadi atlet itu, ya
apa aja lah itu atletnya. Kalian harus bermental juara. Target kalian nomor 1. Jangan nomor 2, nomor 3. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya juga seorang coach. Saya coach berenang. Saya juga bersaing di tempat kerja saya secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai orang Indonesia itu susah banget kita dihargai oleh coach-coach lain yang berasal dari Eropa, Amerika yang pernah ke Olimpiade. Kalau kita nggak bisa menunjukkan betapa kita punya kemampuan, dan dari salah beberapa sisi justru kita melebihi mereka, man, you don't own respect. No, you got nothing. Sangat susah. Itu dalam hidup saya tahu persis. Apalagi atlet pro yang lagi dalam fix, Anda harus compete. Target Anda juara. Masuk Piala Dunia, kalau orang-orang ngomong, ya walaupun Coach Justin ngomong 20% kemungkinan bisa masuk. Kalau menurut saya ada 40, 50-50. According situasi sekarang, home away supporter kita gila militan, ditambah dengan ini masalah diaspora nanti kita bahas. Terus punya waktu untuk mempersiapkannya. Untuk menjadi atlet atau tim terbaik, Anda harus bermental juara. Harus yakin dulu dengan yang Anda kerjakan. Ya, kenapa itu saya bahas seperti di Jepang ini. Saya di Yao nih, anak saya ini dia. Itu sangat menarik sekali melihat mereka setelah latihan bola. Wah, aku pengen main di Real Madrid, aku pengen main di Barcelona, aku main di Bundesliga. Nggak ada mereka ngomong mau main di J-League. Nggak ada mereka ngomong mau menangkan Piala AFF apa. SEA Game. Nggak target mereka lagi. Dan orang tuanya, pelatihnya mendukung mereka, dia mensupport. Meski kita tahu dari beberapa anak itu ya, nggak semuanya berbakat, nggak semuanya. Pemain bola itu cuma 11 orang yang main. Lah, di Jepang ini ribuan anak-anaknya yang latihan bola. Berapa persen yang disqualified. Tapi untuk atlet, bukan untuk bola aja, kalian harus bermental juara. Anak-anak kita harus ditanamkan targetnya tinggi. Anak-anak Jepang ini kalau jadi atlet, ya yang renang lah ya. Itu pressure jadi pelatih di Jepang ini luar biasa loh. Ekspektasi orang tuanya, anaknya gila-gilaan. Target mereka medali emas Olimpiade, nggak perunggu, nggak perak. Olimpiade, emas. Itu mental yang harus kita tanamkan buat atlet kita juga. Indonesia itu inferior complex seperti itu ya. Harus kita buang lah itu zaman sekarang. Saya udah buktikan dulu juga saya nggak salahin ya. 20 tahun yang lewat kalau udah ketemu atlet bule atau gimana ya. Nengok body mereka besar. Merasa inferior aja, automatically insting kita kayaknya udah Irlander mentality sekali ya. Setelah 10-an tahun saya dengan mereka, saya sadar sama aja. Mereka ada yang bodoh, pintar, iri hati, jelek. Jelek, bule itu ada yang jelek juga ukuran mereka loh. Ya. Sama aja. Terus banyak yang bodoh juga dari kita. Ada. Lah kenapa saya bisa bersaing di lingkungan saya punya sekitar 10 coach. Kenapa saya orang Indonesia yang lahir di Sumatera, di daerah Jambi, di pinggir hutan. Latihan renang saya di Sungai Batanghari dengan buaya di sekitarnya. Bisa kok jadi coach pelatih yang sama rata, malah dari beberapa sisi saya lebih. Kenapa? Karena saya udah yakin dulu diri kita, harus yakin dulu. Gimana orang lebih percaya, yakin dengan kita kalau kita sendiri gak yakin. Dibarengi kerja keras, totalitas yang bagus, terus yang penting itu apa ya? Gak gampang nyerah gitu loh. Ya, harus sadar juga jangan gampang puas diri. Itu. Jadi kekalahan tragedi pembantaian Thailand dan Vietnam ini nggak perlu ditakuti. Kita harus belajar dari itu, persiapkan diri yang sebaik-baiknya.
Nah, kalau kita mau masuk Piala Dunia ya kita harus top di Asia dulu. Itu pilihan yang nggak bisa kita cari. Masalah pemain diaspora. Ya betul, saya setuju itu, saya sangat setuju sekali, bukan nggak bagus. Saya sebut, ingat tahun-tahun 90-an, 2000 itu pemain kita kalau ketemu Australia atau pemain bule yang berbadan tinggi, dia oper bola aja, nahan bola aja takut, buru-buru mau ngelepasin. Ya nggak, ingat nggak? Jangan oper gue deh, kayak gitu loh. Begitu inferiornya. Nah, dengan kehadiran orang-orang ini itu sudah di alam bawah sadar ya, itu butuh waktu untuk menghapus itu. Itu tugasnya para psikologisnya, itulah di timnas lah itu ya. Kehadiran orang-orang anak-anak diaspora ini mengangkat mental mereka juga. Anak-anak diaspora ini walaupun mereka bermain pemain nggak starting 11, mental mereka kalau bermain di Asia ya beda dong. Pasti mereka nganggap top, mereka punya mental top, mereka dari Eropa. Just common sense, ya, masuk akal. Jadi pemain lokal juga nggak perlu berkecil hati, tunjukkan, anggap ini kehadiran teman-teman saudara-saudara kita dari diaspora ini sebagai pembangkit semangat untuk bersaing. Atlet itu kan kompetitif. Hidup kita aja kompetisi. Orang-orang yang sukses ya orang-orang yang unggul yang mau berkompetisi. Kalau nggak mau berkompetisi jangan jadi mau atlet. Kalau nanti kalah dihujat itu ini, lu nggak mau dihujat ya jangan jadi mau atlet. Ya. Atlet itu ekspektasinya juara. That's it, simple as that. Juara satu. Biasakan dirimu punya target tinggi, jadi kita bisa push sampai limit gitu, melebihi limit malah. Itu masalah tadi ini yang minta apa nih, jatah 60% ini tadi ini ya, ini saya ketawa itu. Gitu sih. Ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Kayak sekarang ya, timnas 60%. Kalau perlu 100% kalau mereka mampu. Dude, this is sport. Nggak bisa begitu. Saya ini seorang pelatih, ya. Saya pernah ribut dengan pelatih Australia ini, teman saya sama kerja. Dia taruh, karena ada members yang orang Australia dekat dengan dia taruh anaknya di dalam grup renang itu ya. Dalam grup saya ada 6 anak, satu grup. Itu mereka berenang ada 10 second apart, 10 detik setiap orangnya biar jangan tabrakan, biar kelihatan bagus. Karena anak di satu level grup itu speednya sama biasanya. Tapi anak-anak yang nomor 1, nomor 2 pergi ini, berenang pertama, setelah kita kasih instruksi, itu anak-anak yang lebih dari yang lainnya. Skillnya, intuisinya, segalanya. Nah, karena dia ini merasa temannya ada anak Australia, dari Australia, dia taruh anak tadi di kelas saya disuruh jadi yang pertama. Kan 10 second, 4 tahu-tahu anak itu nggak begitu bagus juga dibanding anak-anak yang lain. Saya pindahin ke belakang. Dari nomor terakhir, datang dia ke saya, lu kenapa taruh sini? Why not? Anak itu nggak bagus, lambat. Saya taruh di depan, dia bisa tabrakan semua kayak bebek, saya ngomong. Itu saya ultimatum, dude, mind your own business. This is sport. I don't give a shit where you come from. Okay? This is sport. Only the best. Only the best yang jadi juara. Sport itu namanya ajang kompetisi tingkat tinggi dari segala bidang, bukan aja fisik, mental, skill. Kalau kita menang dipuja, kalau kita kalah dihujat, biasa. Itu memang makanan, itulah atlet. Ya. Jadi yang minta jatah 60% yang komen, emang jatah proyek yang lu minta. Itu hell yeah, hell no. You can't do that. This is sport, man. Saya punya klub. Anak saya pernah dulu, dia lebih bagus main bola ketimbang renang, tapi karena saya pelatih renang di Jepang ini standar ya, semua anak-anak di SD itu ada kolam renang harus bisa berenang. Itu standar hidup lah ya, bukan mesti jadi atlet.
Kalau ada kompetisi ya, di umuran anak saya, di klub anak saya, kalau dia nggak bagus, saya nggak bakal kirim mewakili klub saya. Ngapain? Nggak ada emosional, ikatan ini pure profesional. This is sport, man. Nggak ada emosi-emosian keluarga, nasionalisme. Starting 11 is the best. Makanya kalau pengen jadi starting 11, jadi orang pertama di timnas, harus latihan kuat, latihan keras. Ini sangat bagus buat atlet. Jadi mereka nggak santai di apa aja, di comfort zone-nya aja. Itulah atlet. Dalam hidup kita aja kita konstan bersaing. Jadi jatah-jatah begini, aduh, ini nggak jelas banget. Kalau proyek bolehlah, jatah-jatahan, korup-korupan. Kalau di sport nggak ada titip-titipan, nggak ada korupsi-korupsi kalau pengen maju. Nggak selesai. Masalah pemain diaspora ini penting banget itu. Untuk pemain lokal, saran saya latihan lebih keras lagi. Jadikan itu motivasi. Kalau kalian lebih bagus, punya standar bagus, kalian yang main yang starting 11-nya. Gak mungkin coach Sintayong milih cuman gara-gara bule kan, gara-gara campuran kan, mungkin banyak juga yang gak kepake kan. Taulah dia itu lebih profesional. Ya, itu doesn't make sense, man. Dimanapun, dari manapun, apalagi olahraga main bola lah khususnya, itu physical sport juga. Kiper kita Hernando Ari bagus banget. Waktu dia main kemarin, anak saya yang reacting, dia ngomong, kiper kamu itu timnas itu bagus, tapi sayang dia kurang tinggi, kurang panjang. Masalah pemain diaspora ini, lihat pemain Jepang, tim Jepangnya udah bagus aja, goalkeepernya semua yang blasteran, campuran kulit hitam. Mulai dari Ramos dulu, mereka naturalisasi Ramos itu nggak ada darah Jepangnya. Kalau yang sekarang ya semua itu yang pemain terbaik under 23, U23 Jepang kan juaranya, pemain MVP-nya U23 itu ya kemarin itu campuran orang hitam Jepang, anak campuran, kamu boleh cek sendiri. Goalkeepernya Jepang tim nasional umur 23 campuran dengan orang kulit hitam Jepang. Fisik mereka tinggi, kiper butuh tinggi, jangkauannya. Berapa kali saya lihat itu penalti kemarin itu udah kebaca sama beberapa penalti, kebaca sama Hernando. Udah kebaca arah, tapi memang tangannya nggak nyampe gitu. Skillnya luar biasa, fisikal tuh nggak bisa kita robah. Anak-anak diaspora ini mereka punya. Sport ini nggak bisa naif ya, nggak usah bohong, ada fisikal juga, terutama di posisi bertahan. Kalau ketemu kalah 4-0 dulu dengan Australia di Piala Asia, ya tengok mereka usahakan gol dari set face-nya, tendangan bebas langsung heading ke kiper, karena mereka jangkung tinggi-tinggi. Kita harus punya goalkeeper yang tinggi seperti Martin Face, itu cocok lah itu. Di saat bertemu orang-orang tinggi begitu, defender kita juga, back kita harus tangguh, gede-gede menghadapi penyerang-penyerang mereka yang tinggi-tinggi. Harus begitu. Kalau ketemu tim-tim ASEAN, Vietnam, Malaysia, apa ya bolehlah. Udah ketemu nanti Iran, Australia, ya physical matter. Begitu ya menurut saya. Di pendapat saya, nggak ada hate race, nggak ada isu politis, saya nggak suka bahas toxic comment, baik dari Malaysia, Indonesia, nggak membangun ya. Kita main, selesai pertandingan, baliknya ke Belgia, baliknya ke Inggris, baliknya ke Jepang, gitu kayak keren pemain timnas kita ya. Iya. Gitu, baliknya ke Italia, ada juga. Di timnas kan kita harus bisa. Iya. Ini yang dilakukan para pemain naturalisasi. Lu liatin deh. Dan kemarin Dewangga bagus banget. Dewangga main keren banget kemarin. Ya. Hernando yang panik-panik apa kemarin keren banget main. Itu kan itu anak-anak ke Dewangga,
Siapa itu yang kemarin? Hernando, Rizky Ridho itu bagus. Rizky Ridho itu kalau fisik dia 190 itu, wah, bisa anak itu direkrut main di liga-liga Eropa. Dia bukan hanya bisa bertahan, nyetak gol juga bisa. Itulah kan anak lokal. Hernando kiper bagus. Kita lack fisikal sedikit. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bakal suka video-video begini, komen di bawah. Saya akan bahas lebih banyak topiknya satu persatu. Saya bikin singkat aja karena di Indonesia kan main kuota-kuotaan. Kalau di sini saya suka-suka hati nonton YouTube juga. Tak apa-apa. Oke, thank you for watching. Nanti kita akan bahas gimana cara supporter Jepang membina. Ini lihatlah di channel ini, cara supporter Jepang membentuk klub sendiri di samping mendukung di stadion. Mereka membentuk klub sendiri yang mereka organize sendiri oleh ibu-ibu, bapak-bapak mereka swadaya ya. Itu menghasilkan pemain top yang bisa kita tiru sebenarnya. Yang paling pantas bisa kita tiru. Kalau akademi mahal lah, ada pun paling orang yang kaya-kaya. Kalau klub swadaya ini sampai ke pelosok-pelosok desa pun kita tiru, ya modal beli sepatu lah orang tua kan. Oke, thank you for watching. I see you next time. Sayonara, bye bye dari Tokyo.